Jadi katanya karena itu adalah jalur lahar, jadi banyak banget orang-orang yang meninggal dunia di sana dan tentu saja tidak terevakuasi. Akhirnya mereka ke orang pintar. Di sana itu dibilang kalau Naila tuh kayak ketempelan sama penghuni rumah yang ada di sana. Jadi ada kayak makhluk besar banget warnanya hitam memakai topi kerucut, tiba-tiba tuh mendekat ke arah Larasati sambil marah-marah dan bilang kalau udah mengganggu kesenangannya dia. Di situ ternyata orang pintarnya tuh bilang kalau beberapa hari dia tuh sempat mendapat perlawanan dari si makhluk tinggi besar. Bapak sama ibunya Larasati dikasih penjelasan tentang sakit yang dialami oleh Naila. Ini katanya tuh udah masuk ke dalam darahnya. Bahkan sekarang makhluk itu bersemayam dalam perutnya Naila. Larasati melihat makhluk berkepala kerucut itu lagi datang dan lebih menyeramkan karena sekarang mulutnya terbuka dengan taring yang keluar. Halo guys, bertemu lagi nih dengan aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kisah nyata dari pengalaman hidup seseorang. Oke, kali ini aku mengambil suatu kisah yang berada di aplikasi Threads dengan temanya tuh kayak horor gitulah. Kalau kalian ingin membaca kisah ini secara langsung, kalian bisa nih klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke isi threadnya. Cerita ini tentang pengalaman horor yang dialami oleh Larasati. Kala itu, dia tinggal di perumahan yang katanya dulu itu merupakan jalur lahar dari salah satu gunung tertinggi di provinsi tersebut. Jadi katanya karena itu adalah jalur lahar, jadi banyak banget orang-orang yang meninggal dunia di sana dan tentu saja tidak terevakuasi. Dan di sana tuh udah dibangun perumahan yang cukup dibilang kayak padat dan ramai di wilayah tersebut. Nah, kisah ini dimulai dari Larasati tinggal di sana dari umur sekitar 8 tahunan. Pertama kali tinggal di sana tuh rumahnya tuh masih belum direnovasi dan cuma ada satu petak doang, cuma berisi kayak satu kamar tidur, satu kamar mandi, satu ruang tamu dan satu dapur. Nah, pas waktu itu mereka pindah ke sana karena ibunya Larasati tuh ngelahirin adiknya Larasati yang nomor 2 alias anak ketiga dari ibunya ya kan. Nah, karena waktu itu Larasati masih kecil dan gak ngerti apa-apa, jadi setiap malam adiknya Larasati tuh kayak nangis terus dari baru lahir dan selalu mendelik-delik sambil tangannya tuh kayak tunjuk-tunjuk ke atas, terus kayak muntah-muntah kayak gumoh gitulah. Adiknya Larasati kita panggil aja namanya Naila ya, biar gampang aja. Awalnya orang tuanya Larasati tuh kirain kalau itu adalah hal yang wajar dan untuk gumoh kan udah lumrah ya kan untuk bayi. Tapi semakin lama Naila yang dulunya lahirnya tuh gendut dengan berat badan 4 kilo, nangisnya tuh gak pernah berhenti sampai pada akhirnya berat badannya tuh kayak turun drastis. Ketika Naila berusia 6 bulan malah sampai diare dan bikin dia langsung kurus banget. Jangan dikira orang tuanya Larasati tuh gak ngebawa Naila ke dokter. Mereka udah bolak-balik bawa Naila ke dokter dan gak ada hasil karena dibilang ya Naila sehat-sehat aja. Akhirnya mereka ke orang pintar. Di sana itu dibilang kalau Naila tuh kayak ketempelan sama penghuni rumah yang ada di sana. Nah, itu kan bikin orang tuanya Naila tuh kayak panik ya pastinya. Bahkan Naila di sana tuh dipijat sampai dia tuh kayak jerit-jerit. Bayangin tuh ya, bayi umurnya tuh 6-7 bulanan. Bayinya tuh kayak ketempelan. Pokoknya nangisnya Naila tuh waktu itu bener-bener gak wajar. Terus Naila tuh kayak muntah-muntah sampai pada akhirnya ada satu muntahan tuh yang bener-bener bikin mereka tuh kaget. Karena itu isinya tuh kayak gumpalan aneh berwarna hitam. Setelah pulang dari orang pintar tersebut dan Naila tuh yang muntahkan tadi. Untuk pertama kalinya sejak Naila lahir, pada akhirnya Naila tuh kayak udah gak nangis yang histeris lagi di rumah pas malamnya. Mereka tuh udah tenang dong, walaupun dalam pikirannya tuh kayak, wah gak nyangka banget bisa kayak gini. Dan gak nyangka kalau ternyata Naila bisa ketempelan sama makhluk tak kasat mata. Padahal tuh ya di rumah mereka tuh udah rajin sembayang, mereka udah rajin baca doa, dan lain sebagainya. Nah, pas malam itu Larasati tuh gak nyangka kalau dia tuh kayak ngimpi. Yang seumur-umur mungkin ya bukan yang pertama
pertama kalinya, tapi mungkin yang kesekian kalinya. Larasati mimpi, tapi ini mimpinya tuh kayak nyata banget. Jadi ada kayak makhluk besar banget, warnanya hitam, memakai topi kerucut, tiba-tiba tuh mendekat ke arah Larasati sambil marah-marah dan bilang kalau udah mengganggu kesenangannya dia. Di sana tuh tiba-tiba Larasati tuh kayak setengah sadar, gak bisa bergerak, bahkan untuk buka mulut pun dia gak bisa. Pengen teriak juga udah gak bisa. Sampai akhirnya Larasati mencoba untuk membaca doa dalam mimpi. Dan kayak gimana ya yang kalian mungkin pernah ngalami mimpi kayak ketindihan gitulah pokoknya. Tapi ini posisinya beda karena Larasati tuh setengah sadar, dan pas Larasati buka mata pelan-pelan tuh kayak tuh makhluk masih ada di hadapan Larasati. Baginya Larasati ini tuh kayak ngeri banget karena sampai bikin dia tuh kayak keringet dingin. Sampai pada akhirnya Larasati bisa mengatur nafas, dan akhirnya Larasati bisa membuka mata dengan benar dan melihat kalau nggak ada apa-apa di hadapannya. Besok paginya Larasati cerita nih ke orang tuanya kalau semalam tuh dia tuh mimpi setengah sadar didatangi sama makhluk tinggi besar yang kayak pakai topi kerucut kayak gitu. Nah, anehnya orang tuanya Larasati juga cerita hal yang sama, kalau mereka juga mimpi didatangi sama makhluk tinggi besar tersebut. Udah tuh mereka bertiga merasa bener-bener kayak horor banget karena bisa mimpi hal yang sama. Dan untungnya adiknya Larasati yang pertama tuh kayak tenang, biasa aja, nggak ada apa-apa. Dan Naila yang masih bayi juga tenang, biasa aja. Tapi tiba-tiba Naila tuh nggak mau makan di sini, dan Naila di sini udah waktunya kayak empasi gitulah. Dan dia tuh sama sekali nggak mau makan apa-apa. Bahkan dikasih susu pun dia juga nggak mau. Nah, itu berlangsung selama beberapa hari sampai pada akhirnya mereka kembali lagi ke orang pintar tersebut. Di situ ternyata orang pintarnya tuh bilang kalau beberapa hari dia tuh sempat mendapat perlawanan dari si makhluk tinggi besar yang menggunakan topi kerucut itu. Orang pintar ini awalnya tuh kayak mau menolak kedatangan keluarganya Larasati ini untuk mengobati Naila. Tapi di sini orang pintarnya tuh kayak mungkin iba kali ya melihat kalau Naila tuh udah lemas banget di situ. Waktu itu untuk pertama kalinya Larasati melihat gimana ada orang yang kerasukan, dan itu adalah istri si orang pintar ini. Dan dia tuh kayak teriak-teriak sambil berdiri dan mengancam kalau sampai orang pintar ini mengobati Naila yang masih bayi ini, dia bakalan bikin hancur tempat praktek si orang pintar ini dan membalas si orang pintar ini sampai seketurunannya. Larasati waktu itu tutup mata dan tutup telinga karena disuruh sama ibunya. Gak jelas apa yang terjadi, tapi Naila nangis kenceng banget sampai kecer. Kasian banget pokoknya, di umur segitu udah nangis yang gak wajar. Sampai pada akhirnya Larasati ngelihat dan berani buka mata kalau ternyata si orang pintar itu bener-bener di luar logikanya Larasati. Di sini Larasati ngelihat orang pintar itu sampai keringet dingin dan keluar darah dari hidungnya. Larasati tutup mata lagi dan gak berani ngelihat, apalagi istrinya orang pintar ini. Tiba-tiba dari kepalanya tuh kayak ada asap dan dia teriak yang kencang banget sampai pada akhirnya dia pingsan. Dia dibantu sama beberapa orang yang kebetulan anak buah atau orang kepercayaan dari orang pintar ini. Nah, Naila tuh langsung berhenti nangis begitu istri orang pintar ini berhenti kerasukan dan pingsan. Terus di sini Naila langsung minta mimi, maksudnya kayak nyusu. Dan dia itu bener-bener nyusunya tuh kayak lama banget sampean. Sampai akhirnya Naila ketiduran. Nah, setelah itu Naila langsung digendong terus sama ibunya dan mereka akhirnya pamit pulang. Beberapa hari setelah itu, Naila benar-benar tenang dan tidak pernah nangis lagi. Larasati sama orang tuanya juga nggak pernah lagi nih mimpi makhluk tinggi besar berkerucut itu. Tapi tiba-tiba orang pintar itu telepon dan bilang kalau mau ke rumah mereka karena ada sesuatu yang penting banget. Nah, di sini Larasati dan keluarganya tuh kayak deg-degan. Secara kan Naila kan udah sehat dan ceria. Kenapa lagi nih orang pintarnya mau datang ke rumah mereka? Ternyata si orang pintar itu bilang kalau beberapa hari dia tuh terus dicari sama makhluk kerucut itu. Dan dalam bayangan serta apa ya istilahnya tuh Larasati nggak begitu paham. Si orang pintar itu bilang kalau ternyata pekarangan rumah Larasati itu kotor dan harus dibersihkan dengan ritual apa gitulah pokoknya. Karena waktu itu mereka tuh kayak udah panik dan demi kepentingan Naila juga. Jadi mereka tuh ikutin nih segala saran ataupun perintah dari orang pintar ini. Akhirnya mereka tuh persiapkan segala macam yang berkaitan dengan upacara tersebut untuk membersihkan perkarangan itu.
Dan lagi-lagi waktu itu istrinya si orang pintar itu kesurupan dan dia tuh kayak jadi anjing gitulah, menggonggong. Dan beberapa saat kemudian setelah terkena beberapa mantra, istrinya si orang pintar itu akhirnya tuh kayak pingsan, terus bangun lagi kesurupan lagi tuh menjadi ular. Terus yang terakhir bangun kesurupan teriak-teriak dan ngaku kalau dia adalah seorang nenek-nenek yang mengincar Naila dari mereka baru tinggal pertama kali di rumah tersebut. Sama orang pintar itu tuh kayak dipukul pakai daun kelor. Terus akhirnya si nenek itu dimarahin dan dibilangin supaya gak ganggu keluarga Larasati lagi atau dia bakal dimusnahin selama-lamanya. Di situ suasananya horor banget karena para tetangga yang tinggal di perumahan itu pada ngeliatin dan mereka tuh kayak tinggal satu lingkungan itu kayak beda-beda agama. Dan pastinya ada juga yang gak percaya dengan kejadian tersebut. Akhirnya istri si orang pintar itu pingsan, terus dibersihin nih pakai air mantra gitu sampai akhirnya dia bisa bangun lagi dengan normal. Dan setelah itu dikonfirmasi kalau perkarangan sama rumah Larasati itu udah dibersihkan dan gak bakal ada lagi makhluk yang mengganggu. Emang sih terbukti selama 1-2 bulan Naila yang pada saat itu berusia 2 tahun tuh sama sekali gak pernah ngalami kejadian horor kayak gitu lagi. Bener-bener mereka tuh gak pernah diganggu, bahkan Larasati tidur dengan nyenyak setiap malamnya. Udah gak pernah mimpi makhluk yang kayak gunain topi kerucut itu. Tapi kejadian horor ini dimulai lagi. Kejadian ini bikin Naila yang udah mulai gemoy tiba-tiba harus kembali kurus karena dia diare lagi. Naila walaupun sakit dan sudah mereka bawa ke dokter dan udah dinyatakan sembuh, tapi ternyata sejak kejadian diare itu tubuhnya makin kurus, tapi makannya tuh kayak banyak. Dia makan tuh sampai bisa kayak 2 piring orang dewasa sekali makan. Ini tuh bener-bener di luar logika. Padahal selama ini dia nggak pernah makan kayak gitu. Cenderung Naila tuh kayak susah makan. Nah, Naila itu mulai nunjukin gejala yang nggak masuk akal. Dia makan udah kayak orang dewasa, padahal umurnya tuh baru 2 tahun lebih. Dan ini bener-bener bikin mereka semua kaget. Apalagi dia makan banyak, tapi badannya tuh kayak tetap kurus. Jeleknya lagi nih, orang pintar yang dulunya bantuin mereka tuh ternyata udah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Dan dari sana orang tuanya Larasati tuh bingung kemana lagi mereka tuh harus minta tolong buat nyembuhin Naila karena secara medis gak ada apa-apa, gak sakit apa-apa, dinyatakan sehat dan normal aja. Karena walaupun Naila tuh kayak kurus, tapi berat badannya tuh masih di ambang batas wajar dan juga tingginya tuh kayak normal. Terus segala macam dicek secara medis pun gak ada masalah apa-apa, normal. Ini yang bikin mereka tuh semakin takut. Ketika Naila tuh kayak kelaparan dikit langsung ngamuk dan nangis gak karu-karuan. Akhirnya dapat saran dari beberapa saudara untuk membawa Naila ke orang pintar yang ada di kota lain. Mereka bawalah Naila ke sana ya kan. Dan sampai di sana Naila yang bahkan belum sempat masuk ke rumah praktek orang pintar tersebut udah nangis menjerit dan minta pulang. Intinya Naila gak mau masuk ke rumah tersebut karena dia ketakutan banget sampai keluar keringat dingin. Sama yang punya rumah alias si orang pintar ini dipaksa untuk masuk aja karena ini adalah penolakan dari sesuatu yang saat itu dalam tubuhnya Naila. Di sini yang patut digarisbawahi adalah ada sesuatu yang ada di dalam tubuhnya, bukan lagi ketempelan kayak pas bayi. Di sini akhirnya mereka maksa nih Naila untuk masuk dan sampai di dalam Naila tuh malah meraung-raung kayak macan. Duh, sumpah di sini ya Larasati baru pertama kali seumur hidupnya, walaupun masih 8 tahunan, Larasati ngelihat Naila yang masih kecil udah kayak kerasukan. Larasati ikutan nangis karena gak tega ngelihat Naila yang masih umurnya tuh 2 tahunan harus dipegang oleh orang banyak kayak gitu. Karena di sini Naila tuh kayak berontak gitu lah ya kan. Ngeri banget pemandangan waktu itu, sekaligus sedih dan sakit hati. Kenapa Naila terus diganggu sama makhluk yang kayak gitu? Dan sekali lagi Naila tuh kayak muntah-muntah. Dan yang keluar adalah gumpalan berwarna merah yang bikin mereka kaget karena itu kayak berlendir dan juga kayak ada lemak gak jelas gitulah intinya. Setelah itu keluar, Naila tuh perlahan-lahan tenang setelah diciprati pakai air mantra. Lama-kelamaan Naila tidur dengan tenang digendong oleh ibunya. Bapak sama ibunya Larasati dikasih penjelasan tentang sakit yang dialami oleh Naila. Ini katanya tuh udah masuk ke dalam darahnya. Bahkan sekarang makhluk itu bersemayam dalam perutnya Naila. Pasti jadi pertanyaannya kan, siapa makhluk itu? Dari penjelasan orang pintar itu, mereka tuh bisa tahu kalau ternyata makhluk yang ada
ada dalam tubuhnya Naila itu, dan tinggal di dalam perutnya adalah makhluk penunggu batu besar yang ada di belakang rumahnya mereka. Ini horor banget karena beberapa hari sebelumnya ibunya Larasati pernah mimpi kalau ada orang yang suruh ibunya Larasati ini untuk mengaturkan kopi dan jajanan di batu besar itu. Tapi ibunya Larasati tuh nggak mau karena dia tuh kayak nggak mau ngejalanin ritual kayak gituan. Dan anehnya sejak saat itu Naila jadi kayak sifat dan juga sikapnya tuh kayak aneh gitu lah. Dan puncaknya adalah hari tersebut ketika ke orang pintar dan mereka tahu kalau ternyata penunggu batu besar itu menginginkan apapun yang Naila makan. Dan karena mereka nggak tahu ya gimana caranya untuk melindungi Naila, mereka tuh selalu berdoa dan bersembahyang. Pada akhirnya Naila ketempelan dan sampai bikin makhluk itu masuk tinggal di perut Naila. Udah kayak anime dan film fantasi ya kan, tapi ini bener-bener nyata. Proses untuk bikin Naila sembuh itu nggak secepat dan segampang itu. Setelah dari orang pintar itu, hari-harinya Naila tuh kayak bener-bener mereka awasi banget dan sama sekali nggak lepas dari yang namanya sembahyang dan juga berdoa sama Tuhan supaya mereka selalu dijaga. Bahkan neneknya Larasati juga sampai ikut khawatir dan datang ke perumahan tersebut untuk tinggal bersama mereka karena kasihan banget sama Naila yang paling kecil. Pengobatan ke orang pintar itu berlangsung selama beberapa tahun dan selama beberapa tahun itu Naila tuh pasti akan selalu menjerit setiap jam 5 pagi dan satu komplek perumahan mereka tuh kayak udah tahu kalau Naila nangis dan dijadiin bercandaan kalau dia tuh udah kayak alarm aja buat anak-anak lain untuk berangkat sekolah. Nah, mereka kira kalau Naila tuh udah mulai sembuh, tapi ternyata mereka salah. Naila justru masih tetap ngompol sampai di kelas 4 SD. Dan ini katanya ada kaitannya sama makhluk yang tinggal dalam perutnya Naila. Bayangin aja nih, Naila tuh nggak pernah punya berat badan yang ideal dan benar-benar kurus banget. Nafsu makannya juga kadang-kadang kalau kumat tuh nggak bisa dibendung dan bisa makan berpiring-piring sekali duduk. Keluarga mereka masih tetap pusing memikirkan Naila. Tapi sifatnya Naila lama-kelamaan menjadi semakin kayak aneh gitulah dan cenderung menjadi anak yang kasar. Padahal dulu Naila tuh nggak kayak gitu. Kalau udah kumat bahkan Naila tuh bisa sampai ngomong pakai bahasa kasar yang keluarga mereka sendiri tuh nggak tahu Naila tuh taunya dari mana. Pokoknya Naila tuh jadi kayak orang yang berbeda banget. Mereka tuh nggak nyangka kalau Naila tuh bisa kayak gitu. Sampai pada akhirnya orang tuanya Larasati sanggup untuk merenovasi rumah tersebut dan sama sekali nggak menyisakan lagi halaman belakang karena semuanya tuh dibikin kayak kamar-kamar dan dapur yang lebih besar. Nah, di sini mereka tuh pakai tukang dari kampung halaman bapak. Dan banyak tukang yang ngeluh kalau ternyata apa yang mereka kerjain itu kayak ada yang ngetawain padahal masih siang hari. Terus mereka kayak ngelihat Naila tuh kayak ngomong sendiri padahal nggak ada siapa-siapa karena Larasati sama adiknya yang nomor 2 kan sekolah dan ibunya Larasati biasanya tuh di dapur sibuk untuk masakin tukang kalau bapaknya jelas masih bekerja kalau siang. Nah, tukang itu juga sering merinding sendiri karena Naila tuh bisa kayak melotot gitu ngelihatin mereka kalau mereka kerjanya sambil bercanda atau ngomong yang aneh-aneh. Sejak saat itu, para tukang satu persatu mengundurkan diri dan bilang kalau ada kesibukan di kampung. Jadinya, rumahnya Larasati itu nggak rampung-rampung. Ada bagian yang belum selesai, tapi mereka nggak mau ngelanjutin lagi. Dan langit-langit itu nggak dipasang plafon, karena mereka nggak mau kerja lagi. Padahal bayarannya nggak pernah telat. Satu hal yang bikin Larasati kesal nih sama bapaknya. Bapaknya tuh kayak bikin jendela di ruang makan yang langsung menghadap ke batu besar yang ada di belakang rumah mereka. Dulunya Larasati kirain kalau bapaknya tuh bakal full tembok dan gak akan masang jendela di sana. Alasan bapaknya supaya ada sirkulasi udara dari kebun. Ya elah, justru itu yang bikin masalahnya terjadi ya kan. Naila malah semakin menjadi-jadi, tapi mereka malah mencoba untuk bersikap biasa aja dan tetap berdoa sambil berusaha kalau Naila tuh bakalan sembuh. Terus Larasati tuh kayak inget banget waktu itu ada momen Piala Dunia kalau nggak salah pada tahun 2006. Di sana
sana mereka tuh kayak kedatangan keluarga ibu dari kampung halamannya. Dan kebetulan nih, para omnya Larasati tuh kayak suka sepak bola. Jadi mereka tuh nonton sampai tengah malam. Pas lagi asik nonton, Nayla tuh nangis menjerit. Lalu udara terasa dingin banget. Dan mereka yang waktu itu jumlahnya sekitar 4 orang dewasa dan Larasati yang masih kecil sendirian karena adiknya Larasati yang nomor 2 tuh kayak udah tidur, langsung merasa ketakutan. Padahal Nayla udah tenang karena udah dikeloni sama ibunya. Duh, sumpah untuk pertama kalinya dengan mata kepalanya sendiri dalam keadaan sadar, Larasati melihat makhluk berkepala kerucut itu lagi datang dan lebih menyeramkan karena sekarang mulutnya terbuka dengan taring yang keluar. Larasati mencoba untuk menjerit tapi sama sekali nggak bisa karena badan dia tuh kayak kaku. Dan para omnya Larasati itu juga sama. Mereka ketakutan dan sama sekali nggak bisa saling lirik karena posisinya di pintu ruang tamu itu terlihat jelas makhluk berdiri di sana dan mau menyerang mereka. Tiba-tiba kedengaran suara cicak, terus suara tokek saling bersahutan. Tak dapat energi dari mana, tiba-tiba mereka semua bisa teriak dan itu bertepatan dengan momen gol dari salah satu tim yang bertanding di TV. Hantu kepala kerucut itu tiba-tiba lenyap dan di sana mereka baru bisa menarik napas dengan lega. Seakan tadi baru saja mereka mengalami sesuatu yang luar biasa, bikin mereka benar-benar trauma seumur-umur mereka. Setelahnya, omnya Larasati langsung menyuruh Larasati masuk kamar dan tidur bersama dengan ibunya dan juga bapaknya. Mereka nggak mau kalau sampai Larasati ikutan tidur di luar karena kondisinya nggak memungkinkan dan mereka takut kalau hantu itu bakal datang lagi. Pas itu Larasati udah masuk kamar dan tertidur di antara kedua orang tuanya. Larasati tidur di antara orang tuanya sama adik-adiknya dia dan mencoba untuk memejamkan mata. Awalnya terasa berat karena masih bisa dengar suara para omnya Larasati itu di luar lagi ngobrol. Tapi lama-kelamaan Larasati itu akhirnya ngantuk dan tertidur karena Larasati juga ngelihat adik-adiknya udah tidur kayak enggak terjadi apa-apa. Besok paginya salah satu omnya Larasati bercerita, katanya pas Larasati udah ke kamar, tiba-tiba aja jendela yang menghadap ke batu besar di belakang rumah itu kayak ada yang lempar batu kerikil. Mereka langsung berebut tempat di pojok karena ketakutan. Pokoknya mereka mengalami malam yang benar-benar horor sampai pada akhirnya jam 5 pagi. Nayla nangis lagi menjerit seperti biasa jadi alarm. Beberapa hari omnya Larasati nginap di rumah. Mereka benar-benar kena serangan horor sampai pada akhirnya mereka pindah ke rumah saudara yang lain dan gak mau lagi nginap di rumahnya Larasati. Ujung-ujungnya Larasati lagi yang menjadi pelampiasan si makhluk itu karena Larasati mimpiin mereka setiap malam. Setelah kejadian itu terlalu banyak hal yang terjadi dan ketika Nayla udah masuk SMA bahkan mereka tuh masih belum bisa ngeluarin makhluk yang ada di perutnya Nayla. Entah kejadian ada kuntilanak yang ketawa yang didengerin oleh Larasati dari genteng di atas rumah mereka, terus jendela kamar yang selalu dilempari pakai kerikil tiap malam, hawa kamar yang tiba-tiba panas dan dingin gak jelas, terus hantu kerucut yang tiba-tiba muncul. Semua hal terus terjadi selama Larasati tinggal di rumah itu sampai pada akhirnya ya biasa aja. Mereka juga udah biasa menghadapi gimana sikapnya Nayla yang kasar. Padahal Nayla tuh kan cewek gitu loh, kok kasar banget gitu lah. Meskipun sudah semakin besar sampai usianya remaja, sikap kasarnya Nayla masih terus ada. Dan ya, masih terus kumat kalau mendekati hari-hari raya kayak Kliwon atau apalah itu. Mereka masih tetap berusaha. Yang paling membagongkan adalah waktu Nayla kelas 3 SMA. Mereka ke orang pintar yang baru. Dan ini bukan orang pintar yang sebelum-sebelumnya. Di sini, orang tuanya Larasati dikasih 1 botol yang diisi biji-bijian. Karena orang pintar yang baru ini kita temui, kita sebut saja namanya Pak Nanang. Pak Nanang kaget waktu pertama kali mereka datang membawa Nayla ke sana. Pak Nanang sampai geleng-geleng kepala dan bilang kalau Nayla terlambat aja ditanganin, ini udah lewat. Takut dong mereka sebagai keluarga dengar
sekedar hal kayak gitu. Dan emang beberapa hari sebelum mereka bawa Naila ke Pak Nanang, Naila itu nunjukin sikap yang gak biasa dan juga sering ngomong sendiri sambil melihat ke arah genteng. Kembali ke botol tadi ya kan. Nah, waktu itu sampai di rumah, botol itu yang isinya tuh kayak biji-bijian diisi air sama ibunya Larasati karena disuruh sama Pak Nanang gitu. Mereka disuruh memperhatikan biji-bijian itu. Kalau sampai biji-bijian itu sama sekali tidak ada yang melayang, berarti akan terjadi sesuatu yang buruk pada Naila. Bener aja, semalaman mereka tunggu. Mereka bisa bernapas dengan lega karena semua biji-bijian itu kayak melayang. Biji-bijian melayang kan hal yang wajar ya kan? Ya wajar gitu kan. Larasati mikirnya wajar karena itu udah biasa untuk biji-bijian yang terlihat nggak sehat dan sudah agak layu. Sempat curiga dong kalau bohong, tapi ternyata mereka salah. Besoknya pas Naila lagi di sekolah, tiba-tiba aja semua biji-bijian itu langsung jatuh tenggelam dan nggak ada lagi yang ngambang. Ini bikin ibunya Larasati panik dan langsung nelepon Pak Nanang. Pak Nanang juga kaget karena ibunya Larasati bilang semua biji-bijian itu di posisi nggak terapung lagi. Terus ditanya dong ya, Naila tuh lagi di mana? Dibilang nih kalau Naila tuh lagi di sekolah. Yang membagongkan adalah pada saat itu via telepon Pak Nanang kayak lagi ngobatin Naila. Dan Naila yang posisinya lagi ngerasa kalau badannya tuh kayak lemas. Dan Naila berdiri sebelum pulang sekolah, kan biasa tuh ada kayak ya sembayang lah sebelum pulang sekolah. Nah, pas jam 12 yang itu, dia ngerasa kayak mau tumbang. Dia cerita kalau kepalanya tuh udah kayak berputar-putar. Dan dikit lagi, dia pasti bakalan pingsan. Apalagi bagian dada kirinya itu kayak sakit banget. Ada yang kayak nusuk-nusuk. Dan ini bikin Naila nggak tahan sampai pingin teriak minta tolong. Tapi dengan semua kesadaran yang dia punya, dia tahan diri sambil terus bersembayang mengikuti teman-temannya yang lain. Perutnya juga merasa kayak lilit banget, gak jelas. Dan sakitnya tuh udah luar biasa sampai bikin dia udah nggak kuat lagi rasanya. Kayak mau mati nih menurut ceritanya Naila sendiri. Setelah selesai sembayang, tiba-tiba dia ngerasa badannya kayak segar lagi. Dia langsung buru-buru pulang dengan motornya dan gak nunggu temannya lagi. Sampainya di rumah, Naila tuh kayak ditanya sama ibunya. Dan ibunya tuh kayak langsung nangis karena Naila berhasil selamat dari serangan yang dikirim sama orang jahat yang punya niat untuk mengerjai keluarga mereka. Udah diganggu makhluk halus, disantet lagi. Jos. Di sana, antara percaya ataupun enggak, mereka sama sekali nggak bisa memastikan, apalagi Pak Nanang juga nggak bisa menjanjikan kalau bisa ngeluarin makhluk yang ada dalam perutnya Naila. Dan Pak Nanang juga bilang kalau setelah Naila nikah, baru nih makhluk tuh bisa keluar dari tubuhnya Naila. Karena sudah lepas dari ikatan rumahnya mereka. Kebukti nggak sih ucapannya Pak Nanang ini? Kebukti banget. Di sini Larasati persingkat aja ya ceritanya. Jadi, selama Naila kuliah, dia tuh kayak bener-bener kayak mayat hidup dengan kantung mata yang tebal dan juga muka yang pucat, badan yang kurus tinggi, bener-bener kayak nggak ada gairah hidup. Padahal orang tuanya mereka udah ngasih Naila makanan sebanyak mungkin dan kasih Naila bekal dengan diusahakan supaya Naila tuh nggak sampai kekurangan makan ataupun kelaparan. Badannya makin kurus. Bahkan banyak yang bilang kalau Naila tuh nggak bakalan berumur panjang. Lihat gimana penampilan fisiknya. Terus ada yang bilang juga kalau Naila tuh udah kayak kuntilanak atau hantu-hantu jenis lain lah yang sebutan mereka pokoknya. Tapi semua itu ditepis. Naila ketemu jodoh setelah dia lulus kuliah dan bekerja. Naila menikah sama cowok itu. Dan meskipun selama hamil banyak kejadian janggal yang nggak bisa diceritain karena terlalu privasi, tapi Naila membuktikan bahwa ucapan Pak Nanang kalau Naila tuh akan lepas dari makhluk itu ketika dia melahirkan anaknya. Dan Naila sekarang menjadi seorang ibu yang gemoy. Tutur katanya halus dan tidak egois lagi. Naila juga banyak membantu orang tuanya mereka dengan uang hasil kerjanya. Naila kayak jadi sosok yang berbeda. Benar-benar berbeda dari yang selama ini Larasati kenal seumur hidup sejak Naila lahir. Well, semoga aja benar nih kalau anak yang lahir yang merupakan keponakannya Larasati itu adalah pembawa keberuntungan. Karena selama ini Larasati terlalu kasihan melihat Naila tersiksa. Doakan yang terbaik nih buat Naila. Ya, sekian. Oke, di situ aja nih isi tweetnya. Pesan hidup apa sih yang bisa kita ambil dari cerita ini?
kekuatan doa dan kesabaran keluarga. Walaupun dilanda kejadian-kejadian supranatural yang bikin takut dan lelah secara batin, keluarga ini tetap bersatu. Mereka tidak menyerah dalam mencari pertolongan, dan itu membuktikan bahwa kasih sayang dan kesabaran keluarga adalah tameng terkuat menghadapi apapun, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tidak semua hal bisa dijelaskan secara logika. Ada hal-hal di dunia ini yang memang berada di luar nalarnya manusia. Cerita ini jadi pengingat bahwa meskipun kita hidup di era modern, ada dimensi lain yang tidak bisa kita abaikan, terutama di tempat-tempat yang memang memiliki sejarah atau energi tertentu. Jangan meremehkan tanda-tanda awal. Awalnya mungkin hanya mimpi buruk nih, anak yang rewel, atau sakit-sakit yang gak kunjung sembuh. Tapi kisah ini menunjukkan bahwa hal-hal kecil bisa menjadi pertanda besar, dan kita perlu peka serta tanggap terhadap hal-hal yang tidak biasa. Tidak semua ujian bisa cepat selesai. Naila harus mengalami penderitaan sejak bayi hingga remaja, bahkan bertahun-tahun kemudian. Ini memberi pelajaran bahwa beberapa luka, entah itu fisik ataupun batin, butuh waktu panjang untuk sembuh. Tetapi selama terus berusaha dan tidak menyerah, ujungnya bisa membahagiakan. Harapan selalu ada. Di balik semua penderitaan, ternyata ada titik terang. Saat Naila menikah dan punya anak, semuanya berubah. Itu jadi pengingat bahwa hidup tidak selamanya gelap. Kadang kita harus melewati lorong panjang sebelum akhirnya menemukan cahaya. Oke, sampai sini aja perjumpaan kita kali ini. Bagaimana nih pendapat kalian mengenai cerita ini? Komen di kolom komentar ya guys. Sebelumnya terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir dan sudah meluangkan waktunya nih untuk memberikan saran maupun kritik mengenai hal-hal yang kurang cocok nih di aku ya kan. Dari saran dan kritik kalian yang akan aku gunakan sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang bermanfaat dan juga menarik buat kalian. Kalau nih kalian tuh punya ide ataupun kalian tuh pengen menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget nih kalian tuh kirim cerita kalian di akun email aku yaitu tergiansi502@gmail.com. Kalau aku udah salah kata mohon dimaafkan ya guys. Aku Tergiansi, bye bye.